Hai, it's Ivo. Selamat datang di Gue Baru Tahu, karena faktanya banyak banget hal yang gue nggak tahu. Jadi kalau kalian udah nonton episode 1 sampai episode 4, kalian udah ngeliat nih perkembangan peradaban di beberapa wilayah yang ada di dunia. Nah, sekarang di episode ini seperti yang gue janjiin di episode 4 kemarin, kalau gue mau ngebahas sisa wilayah nih atau sisa negara yang belum gue ceritain. Nah, di sini gue mau ngeceritain perkembangan peradaban di beberapa kota-kota yang menurut gue masih enak atau masih menarik untuk gue ceritain untuk periode 10.000 sampai 1000 sebelum Masehi. Jadi nggak pakai lama-lama lagi, let's find out. Peradaban manusia itu awal mulanya ada di benua Afrika, dan so far wilayah Afrika yang udah pernah gue mention itu adalah wilayah Mesir kuno. Nah, tapi kan Afrika itu nggak cuma ada di Mesir doang kan guys. Jadi di sini gue mau nge-mention wilayah-wilayah lain yang ada di Afrika. Kebanyakan peradaban yang ada di benua Afrika ini itu tuh so far masih menjadi komunitas kecil yang pola hidupnya itu tuh udah bertani. Mereka udah mulai berinovasi, melakukan imigrasi, tapi memang banyaknya belum membentuk peradaban kompleks. Jadi kompleks di sini yang gue maksud adalah saat kepemerintahannya, kepemimpinannya itu tuh udah ada strukturnya. Nah, di sini mereka belum nih. Mereka masih so far menjadi kayak komunitas-komunitas kecil gitu. Nah, di sekitar tahun 2000 sampai 1500 sebelum Masehi, di wilayah Afrika Tengah, ada suatu kelompok yang disebut sebagai kelompok Bantu. Jadi kenapa mereka disebut sebagai kelompok Bantu? Karena mereka menggunakan bahasa yang saat ini dikenal sebagai bahasa Bantu. Makanya mereka disebut sebagai kelompok Bantu. Nah, kelompok Bantu ini melakukan fenomena yang dikenal dengan Bantu expansion atau ekspansi Bantu, di mana mereka melakukan imigrasi besar-besaran. Yang awalnya mereka berasal dari wilayah Afrika Tengah, mereka mulai bermigrasi ke wilayah Afrika Sub-Sahara lainnya. Nah, kenapa sih mereka sampai berimigrasi gitu ya? Mereka kenapa sampai berpindah tempat? Itu karena kan populasi di wilayah tersebut tuh kayak semakin berkembang ya. Dengan udah munculnya pola bertani dan berternak, itu tuh emang bikin presentasi kehidupan tuh lebih tinggi gitu ya. Jadi populasinya membludak dan mereka pun membutuhkan lahan yang lebih luas. Makanya di saat mereka ngerasa, aduh wilayah gue udah mulai sempit nih, atau sumber daya lokasinya nih kayak udah nggak cocok nih buat gue, makanya mereka akhirnya mulai perlahan-lahan melakukan imigrasi ke wilayah Afrika Sub-Sahara lainnya. Sedangkan di Afrika Barat itu ada namanya peradaban Nok. Peradaban Nok ini berlokasi di kawasan Nigeria Tengah, dan itu mulai berkembang di tahun 1500 sebelum Masehi. Dan so far memang diceritakan kalau peradaban Nok dengan peradaban Bantu atau kelompok Bantu tadi itu hidupnya bersinggungan dan berdampingan gitu, tapi secara damai. So far sih tidak ditemukan bukti-bukti arkeolog atau bukti-bukti sejarah kalau mereka tuh terjadi konflik. So far yang dilihat malah memang mereka hidup berdampingan secara damai. Nah, bahkan peradaban Nok ini kan terkenal sebagai peradaban yang jago besi gitu ya. Kelompok Bantu yang melihat teknologi yang dimiliki oleh peradaban Nok ini malah membawa inovasi besi ini saat mereka melakukan migrasi gitu. Jadi malah ilmu-ilmu yang mereka dapat dari peradaban Nok mereka bawa saat mereka bermigrasi. Nah, yang paling terkenal dari peradaban Nok itu adalah karya seninya yang dinamakan patung terakota. Patung terakota ini adalah salah satu bukti seni pahat tertua yang paling maju di Afrika Sub-Sahara. Pembuatan patung ini nunjukin kalau bangsa Nok ini udah sangat terampil guys dalam mengendalikan api, yang menjadi bukti keahlian mereka dalam mengolah besi. Di tahun 1000 sebelum Masehi ditemukanlah bukti-bukti peninggalan sejarah yang memperlihatkan bahwa bangsa Nok ini memang udah memanfaatkan besi, meleburkan besi menjadi alat-alat penunjang kehidupan mereka ataupun menjadi senjata. Nah, pertanyaan selanjutnya, selain Mesir kuno, di Afrika tuh ada kerajaan lagi nggak sih? Ternyata ada guys. Jadi di Afrika Timur ada satu kerajaan yang dikenal dengan nama Kerajaan Kush. Kerajaan Kush ini berkembang sejak tahun 2500 sebelum Masehi, dan so far secara kekuatan atau kemajuannya itu tuh hampir setara guys sama Mesir. Dan mereka itu ternyata memang sering loh bersinggungan gitu sama Mesir, dimana kadang mereka melakukan politik kerjasama, saling berdagang, tapi kadang mereka juga jadi saingan kuat gitu ya guys, dimana mereka saling berkompetisi misalnya untuk wilayah kekuasaan ataupun biar jadi paling maju atau paling makmur gitu ya di wilayah Afrika ini. Tapi
Tapi di tahun 1550 di saat Mesir waktu itu habis diinvasi sama bangsa Hyksos. Ingat nggak? Kalau lu belum nonton video gue yang episode Mesir, menurut gue sih lo harus tonton sih biar lo makin relate dengan cerita ini gitu ya. Nah, jadi setelah Mesir diinvasi sama bangsa Hyksos, kan Mesir itu tuh kayak nggak mau lagi nih diinvasi bahasa kasarnya, dan mereka memperkuat militer dan mulai melakukan invasi ke wilayah-wilayah di sekitarnya. Dan salah satu wilayah yang terdampak atau menjadi tanda kutip korban itu adalah kerajaan Kush ini guys, sehingga kerajaan Kush akhirnya menjadi salah satu kerajaan provinsi di bawah kekuasaannya Mesir kuno. Bahkan saat itu Firaun Thutmose III menempatkan pejabat Mesir untuk mengontrol bangsa Kush guys. Dan di tahun 1070 sebelum Masehi, saat kerajaan Mesir kuno mengalami kemunduran karena mereka diinvasi oleh bangsa laut, itu membuat si kerajaan Kush ini kayak memanfaatkan situasi dan akhirnya melepaskan diri dan memerdekakan kembali kerajaan mereka, sehingga mereka berhasil dan akhirnya lepas dari kerajaan Mesir kuno. Selanjutnya gue mau masuk atau menceritakan tentang salah satu bangsa yang dikenal dengan nama bangsa Het. Bangsa Het itu adalah penyebutan untuk bangsa Hitit. Jadi bangsa Hitit itu bisa disebut dengan bangsa Het, bisa disebut juga dengan bangsa Hitit. Nah, jadi bangsa Het atau bangsa Hitit ini adalah sebuah bangsa yang berasal dari Anatolia, atau tepatnya itu ada di wilayah Turki kalau dilihat dari peta zaman sekarang. Buat recall dikit, mereka ini adalah bangsa yang menjarah ke kerajaan Babilonia. Jadi mereka yang datang ngejarah terus langsung cabut lagi. Nah, itu tuh bangsa Het, atau bangsa yang melakukan perang Kades sama Mesir kuno. Itu yang gue ceritain di episode 3. Nah, itu adalah bangsa Het atau bangsa Hitit. Jadi terbentuknya bangsa Hitit atau bangsa Het ini dimulai ketika sekelompok orang yang berbahasa Indo-Eropa tiba di wilayah Turki atau Anatolia. Mereka mulai mendirikan kota-kota kecil, dan perlahan mereka bersatu di bawah satu penguasa dan ngediriin ibu kota megah di Hattusa di tahun 1750 sebelum Masehi. Kota ini dibangun di tebing yang curam gitu ya guys, dan mereka punya benteng pertahanan yang cukup kuat yang bikin mereka juga menjadi bangsa yang sulit untuk ditaklukkan lah, bahasa kasarnya kayak gitu. Karakteristik mereka yang paling terkenal adalah dimana mereka pionir pengolahan besi. Jadi mereka menguasai rahasia pembuatan alat dan senjata dari besi yang jauh lebih kuat dari perunggu. Keunggulan teknologi ini memberi mereka kekuatan militer yang luar biasa. Di medan perang, mereka adalah ahli dalam menggunakan kereta perang atau chariots. Nah, di tahun 1595 sebelum Masehi, ada satu orang raja yang bernama Raja Mursili I yang ngelihat waktu itu kondisi kerajaan Babilonia nih lagi mengalami kemunduran nih. Kan sebelumnya Babilonia ini nih sempat menjadi kekaisaran yang ibaratnya menonjol dan mendominasi ya di Mesopotamia. Nah, saat mereka mengalami kemunduran, raja ini memanfaatkan situasi tersebut untuk datang ke sana dan melakukan penjarahan. Tujuan mereka cuma satu, yaitu raja ini mau memperkaya atau memperbanyak harta mereka, karena mereka tahu Babilonia ini memiliki harta kekayaan yang melimpah luas gitu ya. Jadi mereka mau mengambil harta tersebut dan dibawa ke kerajaan mereka. Makanya di sana mereka tuh nggak menginvasi, mereka nggak menaruh pasukan untuk menduduki Babilonia, tapi mereka cuma literally datang ke sana, ambilin hartanya, dijarah, terus mereka langsung cabut lagi ke peradaban mereka. Nah, setelah mereka balik ke kota mereka dan berbekal dengan harta yang mereka jarah dari kerajaan Babilonia, akhirnya bangsa Het atau bangsa Hitit ini mulai mulai melakukan reformasi lah di internal mereka. Mereka memperkuat pasukan, memperkuat ekonomi mereka, dan akhirnya mereka tuh kayak, wah apalagi nih yang perlu gue lakuin, dan akhirnya mereka mulai melakukan atau mencoba melakukan misi invasi ke wilayah lain. Nah, wilayah pertama atau wilayah yang mereka coba untuk sasar itu adalah wilayah Suriah yang saat itu udah dikuasain sama bangsa Mesir kuno. Jadi di situ mereka mencoba merebut wilayah tersebut untuk bisa menjadi wilayah yang ada di bawah kepemimpinan dari bangsa Het. Nah, Mesir kuno nggak terima dong, kayak siapa nih cunguk tiba-tiba dateng gitu kan, kayak out of nowhere, nggak kenal nih bangsa siapa, terus dateng mau ngambil bangsa yang udah dikuasain sama Mesir kuno. Dan somehow Mesir kuno saat itu memang lagi jadi kerajaan yang kuat juga gitu, pasukan militernya juga kuat, ya nggak terima, dan akhirnya terjadilah perang, yaitu si perang Kades, which is detailnya itu udah gue ceritain di episode
1, 2, 3. Di episode 3 yaitu saat gue ngebahas tentang Mesir kuno. Long story short, mereka akhirnya perang dan berakhir dengan si perjanjian damai. Nah, di tahun 1200 sebelum Masehi, bangsa Het ini tiba-tiba runtuh guys. Dan keruntuhannya ini nih kayak nggak ada ceritanya, nggak ada buktinya yang bikin arkeolog atau sejarawan bisa menemukan fakta kenapa mereka ini tiba-tiba runtuh. Tapi akhirnya si sejarawan dan para arkeolog ini mencoba menggabungkan dengan cerita-cerita wilayah lain atau dengan sejarah-sejarah di wilayah lain dan akhirnya menteorikan kalau bangsa Het ini nih mengalami keruntuhan itu tuh karena berbagai faktor, dan salah satu faktor yang cukup besar itu adalah si serangan bangsa laut, yaitu serangan yang juga dilakukan di wilayah Mesir kuno. Jadi dia juga kena dampaknya gitu guys. Tapi saat mereka mengalami keruntuhan, mereka tuh nggak yang tiba-tiba hilang gitu aja. Jadi nggak yang bangsanya hancur lebur terus akhirnya menjadi in memoriam, enggak, mereka tetap ada. Di situ mereka mencoba merangkak buat bangkit lagi, dan di saat itu mereka mulai berhasil membentuk kerajaan kota kecil. Di sana disebut sebagai kerajaan kota Neohet. Kerajaan ini berada masih sama di wilayah Anatolia atau Turki, tepatnya ada di wilayah Anatolia Selatan dan Suriah Utara. Masuk ke benua selanjutnya nih guys. Gak lain gak bukan benua Amerika. Jadi saat kita udah melihat wilayah Timur Tengah, wilayah Afrika, terus kita juga sempat ngebahas tentang Yunani, mereka kan mengalami kemajuan peradaban. Nah, peradaban di Amerika tuh kayak gimana ya di era ini gitu ya. Nah, gue udah coba cari tahu, ternyata yang gue baru tahu bahwa perkembangan pertama di benua Amerika itu bukan di Amerika Serikat guys. Maksud gue kan kayak bodoh-bodohnya ya, Amerika Serikat itu kan sekarang kayak jadi kota termaju gitu ya. Nah, ternyata pas di era ini Amerika Serikat itu belum ada peradaban yang kompleks gitu guys. Jadi masih jadi peradaban yang mungkin isinya masih komunitas-komunitas desa, yang mungkin masih ada yang berburu, ada yang udah mulai bertani karena catatan sejarahnya belum ada. Dan ternyata peradaban tertua yang ada di benua Amerika itu ada di Amerika Selatan, tepatnya di wilayah pegunungan Andes di Peru. Peradaban ini dikenal dengan nama Norte Chico atau Caral Supe yang mulai berkembang di tahun 3000 sebelum Masehi. Kemajuan Norte Chico ini memiliki karakteristik yang cukup berbeda guys. Jadi di saat wilayah-wilayah yang seringnya gue sebutin sebelumnya itu tuh kayak lebih banyak di bertani. Nah, kalau Norte Chico ini mereka peradabannya itu tuh kuat karena maritimnya gitu ya guys. Mereka tuh banyaknya adalah nelayan. Mereka tuh kayak memancing, hasil pancingannya itu membuat mereka menjadi peradaban yang cukup maju untuk standarnya wilayah Amerika saat itu. Di peradaban ini udah ada kepemimpinan terpusat, tapi bedanya mereka itu bukan raja ataupun kaisar. Jadi kalau kayak di Mesopotamia itu kan udah dari kerajaan kota akhirnya menjadi kekaisaran. Kalau di kerajaan Mesir kuno itu udah ada Firaun atau raja. Kalau di Norte Chico ini mereka itu tuh pemimpinnya itu adalah pemuka agama gitu guys. Sistem kepemimpinan ini disebut dengan teokrasi, di mana kekuasaan dipegang oleh para pemimpin agama atau elit religius. Dan so far itu tuh moodnya sebenarnya hampir sama kayak Mesir kuno. Walaupun Firaun itu hitungannya raja, tapi dia kan kayak raja mutlak ya. Kayak sistem agama, sistem politik, ekonomi, bahkan kehidupan masyarakatnya kan dia yang ngatur. So far sih hampir mirip, cuman bedanya Firaun itu merangkap jadi raja, tapi kalau ini memang mereka dikenal sebagai pemuka agama yang dianggap sebagai pemimpin atau kayak imam lah gitu ya kalau di Islam gitu ya. Secara bukti arkeolog kelihatan gitu kalau ternyata di peradaban ini itu tuh udah ada kayak sistem hierarki gitu guys. Jadi ini nih miris ya menurut gue, karena ternyata orang kaya dan orang miskin itu tuh dibeda-bedainnya tuh udah dari zaman dulu gitu. Jadi sistem hierarki tuh udah kelihatan jelas. Hal itu ditunjukin dari ditemukannya kota-kota megah, tapi ada juga kota-kota yang tertinggal tapi sebenarnya itu masih di kawasan peradaban ini. Dan ditemukan juga piramida-piramida yang ternyata fungsinya beda dengan Mesir. Kalau di Mesir itu kan piramida itu sebagai tempat beristirahatnya para Firaun yang dipercaya nanti itu menjadi media untuk Firaun itu ke angkasa gitu ya setelah meninggal. Sedangkan kalau piramida di Norte Chico ini itu tuh digunakan sebagai tempat beribadah, pusat kepemerintahan kayak gitu guys. Nah, kehidupan masyarakat di peradaban Norte Chico ini terhitungnya tuh damai dan aman guys. So far kalau yang gue coba baca sih itu mood-moodnya kayak peradaban Minoa ya yang ada di Yunani kuno. Jadi di sana tuh nggak ditemukan bukti-bukti terjadinya invasi, bukti-bukti terjadinya perperangan, itu tuh nggak ada guys. Jadi semua aman dan nyaman. Bahkan sama kayak Minoa, di wilayah tersebut tuh juga nggak ada bukti adanya benteng-benteng pertahanan. Jadi memang memperlihatkan bahwa emang nggak ada
konflik lah di peradaban Norte Chico ini. Tapi sayangnya di tahun 1800 sebelum Masehi, peradaban ini tuh tiba-tiba hilang. Jadi nih, saat gue bilang peradaban itu hilang, itu tuh berarti udah nggak ditemukan lagi nih bukti-bukti arkeolog atau sejarah terjadinya kehidupan di peradaban tersebut. Jadi tiba-tiba kayak misterius aja gone gitu, karena memang para arkeolog tuh nggak menemukan mereka nih kenapa nih kok tiba-tiba hilang, kemana nih mereka gitu. Tapi karena balik lagi, karena nggak ditemukannya adanya kehancuran di kota tersebut, dipercaya kalau mereka ini nih kayak melakukan migrasi untuk mencari tempat lebih layak gitu ya. Gue nggak tahu sih wilayah di sana itu tuh kayak gimana, tapi yang dipercaya gitu ya guys. Jadi mereka akhirnya menyebar, membentuk komunitas-komunitas kecil, membuat kehidupan lagi di pedalaman-pedalaman, dan selama melakukan proses hidup itu ya balik lagi kayak ke prehistorik gitu, nggak ditemukan budayanya, nggak ditemukan bukti-bukti sejarahnya gitu guys. Tapi yang dipastikan peradaban Norte Chico ini dianggap sebagai basic atau dasar atau fondasi bagi peradaban di wilayah Andes guys. Jadi kayak kedepannya di wilayah Andes ini nih, peradabannya itu tuh berasal dari masyarakat yang ada di peradaban Norte Chico ini. Sedangkan di wilayah lain Amerika itu tuh ada kehidupan yang berbeda guys. Kalau kayak yang tadi gue bilang di awal ya, kalau di Amerika Serikat itu so far mereka tuh masih masuk di masa prasejarah gitu. Jadi peradabannya belum kompleks, so far mereka masih berburu dan bahkan mungkin masih nomaden. Jadi kayak nggak ditemukan lah di tahun ini peradaban yang terbentuk di wilayah Amerika Serikat. Yang ada itu adalah di wilayah Mesoamerika. Wilayah Mesoamerika sendiri itu adalah sebutan wilayah kuno yang ada di Amerika, yang kawasannya itu tuh meliputi Meksiko Tengah hingga ke bagian utara Costa Rica. Peradaban yang berkembang di wilayah itu saat itu disebut dengan bangsa Olmec. Mereka itu mulai mengalami perkembangan peradaban sejak tahun 1500 sebelum Masehi. Peradaban Olmec ini sering dianggap sebagai mother culture atau induk budaya untuk peradaban di wilayah Mesoamerika selanjutnya. Jadi kayak budayanya, bahasanya, seninya itu tuh kedepannya itu tuh awal mulanya dari si bangsa Olmec ini guys. Olmec sendiri itu artinya adalah karet guys. Kenapa disebut sebagai bangsa Olmec? Karena bangsa ini adalah bangsa yang pertama kali bisa memanfaatkan getah karet menjadi sesuatu yang lebih berguna gitu guys. Jadi kayak kalau lu sekarang punya kunciran nih kayak gini, atau lo punya mobil kan tuh ada ban, itu kan bahannya karet ya. Nah itu tuh lo terima kasih lah ke bangsa Olmec. Karena kalau mereka tidak menemukan inovasi karet ini, mungkin mobil kita rodanya nggak dari karet atau kayak gimana ya, gue nggak ngerti. Tapi ya bangsa mereka lah yang pertama kali memanfaatkan karet untuk menjadi sesuatu benda yang lebih bisa digunakan. Nah kalau lo pengen tahu nih bangsa Olmec yang mana sih, apa sih hasil seninya yang paling terkenal gitu ya, ternyata ada guys. Mereka itu paling terkenal karena menghasilkan patung-patung yang disebut dengan patung kepala kolosal raksasa. Gue yakin lo pasti kalau ngelihat patungnya lo kayak, oh ternyata ini dari bangsa Olmec ya. Menariknya, total ada 17 patung kepala kolosal raksasa ini guys yang ditemukan dan dipercaya merupakan hasil seni dari bangsa Olmec. Dan gue baru tahu ternyata beratnya tuh berat banget guys. Itu sekitar 20-40 ton. Gue tuh kayak jadi wondering gimana cara mereka membuat patung tersebut gitu ya. Itu kan berarti dari patung gede ya kan guys. Nah itulah kehebatan zaman kuno yang kadang masih menjadi misteri gitu ya, dengan mereka yang kita tahu mereka tuh kayak masih memiliki teknologi minim gitu, tapi ternyata hasil seninya tuh suka mencengangkan gitu ya guys ya. Dan peradaban bangsa Olmec ini nih hitungannya aman dan damai, dan mereka menjalani kehidupan mereka tanpa gangguan pihak asing atau bangsa asing selama berabad-abad, dan mereka menjalani kehidupan mereka dan mengalami kemajuan setiap tahunnya. Sekarang kita masuk ke peradaban di benua terakhir nih guys, yang menarik untuk gue ceritakan, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah benua Asia. Nah, di era ini, peradaban di benua Asia yang udah menarik cerita nih guys untuk gue ceritain itu adalah di wilayah Cina. Jadi, di tahun 3000 sebelum Masehi, dipercaya ada satu dinasti yang udah berkembang nih guys di Cina. Dinasti ini dikenal dengan nama dinasti Xia. Sebenarnya masih diperdebatkan ya antara bukti arkeolog dengan mitos dan legenda yang dipercaya. Bener gak sih dinasti Xia ini nih udah ada sejak 3000
sebelum Masehi karena nggak ada nih catatan prasasti ataupun bukti arkeolog yang bisa nge-mention kalau memang dinasti Xia itu udah ada dari 3000 sebelum Masehi. Tapi memang di tahun 3000 sebelum Masehi itu udah ditemukan peradaban yang kompleks guys, kayak udah mulai ada istana, jadi dipercaya udah ada kepemimpinan yang kompleks, terus juga ditemukan ada hasil-hasil karya seni dari perunggu yang bentuknya pun juga udah rumit gitu. Jadi dipercaya sebenarnya memang udah ada peradaban yang besar di Cina di tahun tersebut, tapi masih diperdebatkan lah itu dari dinasti Xia atau bukan. Tapi so far memang akhirnya banyak yang mengaitkan peninggalan tersebut dengan si dinasti Xia. Dinasti Xia sendiri ini adalah dinasti pertama yang ada di Cina yang dipercaya dibangun oleh seorang laki-laki bernama The Great Yu atau Yu yang agung gitu ya. Nah, jadi si Yu ini adalah orang yang berhasil memulihkan wilayah Cina setelah diterjang banjir dari Sungai Kuning. Jadi dialah yang bisa kembali memulihkan peradabannya dan akhirnya membangun dinasti di wilayah tersebut. Selama kepemimpinannya Yu ini, dinasti Xia itu tuh membuat peradaban masyarakatnya hidup dengan makmur, terus mereka bisa menjalankan hidupnya dengan sejahtera. Jadi no konflik, no drama gitu ya guys. Dan dinasti Xia ini berjalan selama ribuan tahun sampai akhirnya di tahun 1600 sebelum Masehi dinasti ini mengalami keruntuhan guys. Bukan kemunduran ya, tapi keruntuhan. Lo tahu penyebabnya apa? Menurut gue ini menarik untuk gue bahas sekarang karena ternyata lagi relate banget dengan kondisi dunia saat ini. Gak cuma Indonesia tapi dunia saat ini. Jadi dinasti Xia ini mengalami keruntuhan karena rajanya yang memimpin saat itu yang bernama Raja Ji, dia itu tuh serakah, korup, maruk, dan amat sangat tidak berempati dengan masyarakatnya. Rakyatnya hidup susah, berjuang buat makan, berjuang buat bisa hidup nyaman, gak dipeduliin sama pemimpin ya. Rakyat mana yang terima gitu ya. Sehingga rakyat akhirnya bersatu dan mereka mencoba melakukan pemberontakan ke kaum-kaum elit yang ada di dinasti Xia. Pemberontakan ini dipimpin oleh seorang laki-laki bernama Tang yang berasal dari suku Shang atau suku Sheng. Nah, si Tang ini nih benar-benar berhasil mengumpulkan masyarakat dan melakukan penyerangan ke dinasti Xia dan berhasil menurunkan si raja korup, raja arogan, raja maruk, raja rakus tersebut. Dan akhirnya Tang dipercaya untuk mulai memimpin wilayah Cina saat itu. Akhirnya kehidupan atau peradaban wilayah Cina saat itu kembali membaik, kembali pulih, dan akhirnya mereka kembali hidup makmur seperti awal mula dulu di zaman dinasti Xia pas zaman Raja Yu yang agung gitu ya. Bahkan mereka di sini menemukan satu kepercayaan yang mereka kenal sebagai nama Oracle Bones atau ramalan tulang. Jadi di sini nih mereka udah mulai percaya ritual-ritual gitu guys. Jadi kalau mereka misalnya mau nikah gitu ya, dia jodoh gue atau bukan, atau misalnya mau bertani kayak taniku akan subur atau tidak sekarang. Nah itu tuh biasanya mereka memanfaatkan lamaran, ramalan menggunakan si tulang ini. Jadi caranya mereka tuh kayak menggunakan tulang sapi atau cangkang kura-kura atau berbagai jenis tulang lainnya. Terus tulang itu mereka panasin guys. Nah mereka panasin sampai akhirnya terjadi keretakan lah di tulang atau di cangkang tersebut. Nah nanti hasil retakannya itu mereka baca. Ya kan bingung gak lo gimana cara baca retakan tulang? Tapi waktu itu terjadi di mereka dan itu menjadi suatu ritual yang cukup digemari lah di eranya dinasti Shang atau dinasti Shang. Tapi sama kayak dinasti Xia sebelumnya, dinasti Shang ini akhirnya mengalami keruntuhan guys. Dan penyebabnya so far juga sama. Jadi setelah mereka ratusan tahun memimpin wilayah Cina, akhirnya satu raja terakhirnya yang gue gak menemukan namanya siapa ya, itu juga akhirnya serakah guys. Dia korup lagi, maruk lagi, gak peduli lagi gitu sama rakyat. Dan akhirnya rakyat capek lagi nih, akhirnya ngeberontak lagi dan meruntuhkan si dinasti Shang. Menurut gue sih Hokage Konoha nih ya, dan para jajaran pimpinan dan pejabat-pejabatnya belajar sih dari peradaban-peradaban zaman kuno ini. Salah satu aja, karena ini kita udah masuk episode 5, gue ngelihat setiap keruntuhan tuh terjadi pasti karena pemimpinnya macem-macem gitu ya. Pemimpinnya tuh kayak bermasalah dan itu yang bikin akhirnya masyarakat muak dan akhirnya masyarakat berontak. Maksudnya lo runtuh gitu Konoha atau gimana sih? Menurut gue sih ya, nih punten kalau boleh ngasih saran, kalau boleh ngasih masukan, coba nonton episode gue gitu ya buat nambah-nambahin view, siapa tahu bisa belajar gitu ya para Hokage. Terima
kasih. Jadi di saat dinasti Shang ini mengalami keruntuhan karena rakyat akhirnya mulai berontak, dimanfaatkan sama salah satu dinasti kecil yang ada di wilayah barat Cina yang bernama dinasti Zhou. Nah, dinasti Zhou ini akhirnya mengakuisisi kekuasaan dinasti Shang dan akhirnya memimpin dan menguasai Cina di tahun 1046 sebelum Masehi. Nah, tapi kan sebenarnya mereka itu tuh melakukan kudeta gitu ya dari kekuasaannya dinasti Shang. Tapi di sini raja di dinasti Zhou saat itu mencoba mencari pembenaran dari apa yang mereka lakukan, di mana mereka memperkenalkan yang namanya konsep revolusioner yang disebut dengan mandat langit. Jadi, mandat langit atau mandat of heaven memiliki konsep di mana surga itu memberikan mandat kepada seorang raja untuk menjadi adil dan baik. Kalau raja menjadi tirani, dia akan kehilangan mandat itu dan rakyat berhak untuk menggulingkannya. Ini kayak mandat harus dipelajarin juga deh sama pejabat-pejabat Nepal, ya nggak sih? Gue nggak bilang Indonesia ya, Nepal maksudnya biar rakyat tidak memberontak, dia harus mempelajari mandat ini gitu, mandat of heaven. Akhirnya dinasti Zhou berhasil menguasai Cina dan menggantikan dinasti Shang sebelumnya dan merubah sistem pemerintahan di Cina saat itu, di mana saat itu dinasti Shang itu membuat sistem kepemimpinan terpusat, sedangkan dinasti Zhou membuat menjadi sistem feodal. Nah, lain di Cina, lain juga di wilayah Asia lainnya nih guys. Jadi kalau di Korea, saat periode ini, itu tuh mereka dikenal yang namanya periode atau era Gojoseon. Yang mana dipercaya peradaban Gojoseon ini nih udah berkembang sejak tahun 2333 sebelum Masehi. Tapi sebenarnya kerajaan Gojoseon ini nih masih menjadi perdebatan beneran tahun 2333 sebelum Masehi atau setelahnya gitu. Karena banyak arkeolog yang percaya berdasarkan dari bukti yang mereka temukan, peradaban kompleks di Korea itu baru ada ribuan tahun setelahnya, jadi bukan di 2333 sebelum Masehi. Sedangkan kalau di wilayah Jepang atau wilayah lain di Asia, itu tuh masih masuk prehistorik ya guys. Jadi mereka tuh kayak masih komunitas-komunitas kecil, ada yang masih berburu, ada yang sudah bertani, tapi intinya mereka belum menjadi peradaban yang memiliki nilai sejarah gitu, jadi masih prehistoric society gitu guys. Tapi ada dua wilayah yang so far mungkin peradabannya belum sekompleks itu, tapi dia udah punya sebuah budaya dan bangsa. Yang pertama ada di wilayah India. Jadi di sekitar tahun 2600 sebelum Masehi, peradaban udah ditemukan di wilayah Lembah Indus, di mana di wilayah itu udah ngebentuk kota yang namanya kota Harappa dan kota Mohenjo-daro. Peradaban di Lembah Indus ini mereka pun juga udah melakukan kontak dengan wilayah lain, yaitu wilayah Mesopotamia, di mana mereka udah melakukan kerjasama sama perdagangan kayak gitu guys, atau mungkin ada juga pertukaran budaya dan ilmu dan lain-lain. Tapi di tahun 1900 sebelum Masehi, peradaban di Lembah Indus ini mendadak runtuh guys. Gue nggak menemukan sih alasan keruntuhannya karena apa, tapi ya tiba-tiba dia hilang gitu aja. Sampai akhirnya di tahun 1500 sebelum Masehi masuklah sebuah bangsa, yaitu yang bernama bangsa Arya. Bangsa Arya atau Indo-Arya adalah sekelompok orang yang berbicara bahasa Indo-Eropa kuno dan dikenal karena bermigrasi dari Asia Tengah menuju anak benua India di tahun 1500 sebelum Masehi. Mereka membawa bahasa dan budaya mereka, di mana bahasa yang mereka bawa itu adalah bahasa Sanskerta, dan mereka juga membawa ajaran-ajaran dan budaya dari kitab Weda gitu. Jadi mereka lah yang membawa kitab Weda ke wilayah India saat itu. Dan by the way, buat yang nggak tahu, kitab Weda ini adalah cikal bakal berkembangnya agama Hindu di India dan cikal bakal terbentuknya kasta-kasta yang ada di India. Terus ada di Asia Tengah. Nah, kalau di sana so far belum ada peradaban kompleks juga guys, tapi mulai ditemukan adanya komunitas-komunitas dari bangsa nomaden yang dikenal dengan nama kebudayaan Sintasta dan Andronovo, yang mana kebudayaan ini mulai berkembang di tahun 2000 sampai 1200 sebelum Masehi. Kebudayaan-kebudayaan ini berkembang di wilayah Ural Selatan dan stepa Siberia. Sintasta terkenal karena menjadi salah satu peradaban paling awal yang mengembangkan dan menggunakan kereta perang beroda dua atau chariot yang ditarik oleh kuda. Sedangkan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, di periode ini ya, di Asia Tenggara itu belum ada peradaban kompleks guys. Jadi memang kayak gue bilang ya, peradaban ini kan perkembangannya nggak merata. Jadi antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya tuh emang berbeda-beda lah kemajuannya, dan itu faktornya banyak banget. Kalau mau lo kulik itu lo pasti nemu kenapa bisa terjadi perbedaan itu. Tapi intinya kalau di periode yang sama ini, di wilayah Asia Tenggara so far itu memang masih prehistorik ya, masih sama kayak di Jepang. Jadi belum ada peradaban yang kompleks, belum ada ke pemerintahan
keseluruhan mungkin di beberapa tempat udah mulai ada budaya tapi belum menjadi peradaban, masih dilihat sebagai komunitas kecil. And that's all for now guys. Nggak kerasa kita udah masuk di penghujung periode sampai 1000 sebelum masehi ya guys. Jadi total udah ada 5 video nih gue ngebahas perkembangan peradaban di bumi di seluruh dunia dari periode 0 sampai periode 1000 sebelum masehi. Nah nextnya gue mau lanjut ke tahun selanjutnya gitu ya, dimana gue sih kebayangnya kayak di periode 1000-an sampai 500 sebelum masehi. Dan tentunya gue pasti akan nge-highlight peradaban-peradaban yang memiliki drama menarik untuk gue ceritain. Sumpah banyak banget hal yang gue baru tahu setiap gue bikin video ini, tapi gue selalu terbuka kalau ada informasi-informasi gue yang salah atau kurang akurat, please banget koreksi gue di kolom komentar biar gue makin tahu. So stay tune terus buat episode gue baru tahu selanjutnya, karena masih banyak cerita-cerita seru dari masa lalu yang bakal bikin kita haheho bareng-bareng lagi. Oke? Bye-bye!